Selamat siang Pak Teguh dan juga para asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok C3 dari mata kuliah PST1, di mana anggota kami beranggotakan saya Oliver, yang kedua adalah Devina, dan yang ketiga adalah Aurel. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama adalah unit 1, di mana unit 1 ini membahas mengenai pengkajian potensi permintaan. Untuk outline dari unit 1 sebagai berikut. Selanjutnya, berikut adalah deskripsi produk, di mana produk yang kami pilih itu adalah penjepit greenhouse yang memiliki kegunaan dalam menjepit saluran pipa cairan atau gas dan memberikan kemudahan untuk memperbaiki pipa penghubung. Selanjutnya, berikut adalah varian produk yang kami pilih. Next. Selanjutnya terdapat deskripsi pasar yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, dari segmentasi pasar terdapat beberapa faktor, yaitu faktor geografis, demografis, psikografis, dan faktor perilaku. Selanjutnya, berikut adalah analisis kompetitor, di mana terdapat 10 produk kompetitor dan kami memilih 4 produk, di mana masing-masing produk yang kami pilih terdapat 3 kompetitor yang memiliki harga mulai dari 76.000 hingga 128.000. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari 4 kompetitor dari masing-masing varian terpilih. Next. Selanjutnya adalah metodologi kajian pasar, terdapat populasi observasi dan juga karakteristik data, di mana terdapat data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya, adalah terdapat metodologi pengumpulan data, di mana kami menggunakan Google Form untuk menyebarkan kuesioner. Lalu kami menggunakan teknik sampling, yaitu teknik non-probability sampling. Selanjutnya terdapat pengumpulan data, di mana kami dalam menghitung jumlah sampel, kami menargetkan dalam kelompok penelitian adalah 68 responden sebagai mekanik atau pemilik mobil dengan menggunakan metode perhitungan Lemisio. Dan juga terdapat pengumpulan data yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, berikut adalah mengenai rumus dari Lemisio yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Selanjutnya, berikut adalah hasil kuesioner atau pengumpulan data atau pengumpulan sampel. Selanjutnya, untuk pengolahan data pada slide berikut. Selanjutnya terdapat produk terpilih, di mana dari hasil kuesioner terdapat varian ketiga adalah varian yang dipilih dan juga harga yang diminati responden, yaitu kisaran harga 100.000 sampai 300.000. Saya terdapat produk life cycle yang dapat dilihat pada slide berikut. Dan juga terdapat unique selling point yang dapat dilihat pada slide berikut. Untuk strategi kompetisi produk, kami memilih dari kualitas, harga, model, merek, dan fungsi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai unit 2 dan 3, yaitu mengenai perancangan produk fase 1 dan 2. Berikut adalah outline unit 2 dan juga 3. Lalu dapat dilihat di layar untuk brainstorming dan juga klarifikasi tujuan, di mana klarifikasi tujuan di sini terdapat primarinya kemudahan, tampilan, penyimpanan, keamanan, kenyamanan, lalu sekunderinya capit, warna, pelindung, produk, handle, tekan, dan juga untuk tertiarinya ada rubber, warna cerah, casing, pengait, rubber handle, dan juga bantalan handle. Lalu berikutnya merupakan black box yang nilai masukannya berupa klem sulit dibuka secara langsung menggunakan lengan,
Lalu black box-nya sendiri operasional tang penjepit clean house dan keluarannya klem lebih cepat, mudah, dan nyaman saat dibuka. Lalu untuk transparent box dapat dilihat di layar. Berikut merupakan diagram penerapan fungsi. Lalu berikut untuk spesifikasi penjepit clean house terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama adalah biaya produk dengan kriteria biaya pembuatan produk 75.000. Lalu tujuan kriteria berikutnya adalah material menggunakan stainless steel IC 201. Lalu untuk keamanan itu kriterianya menjaga user tidak tercapit dan juga penggunaan tang yang tidak licin, dan juga untuk tenaga yang dikeluarkan oleh pengguna kecil untuk membawa ataupun menggunakan produk. Untuk kenyamanan sendiri, untuk kriterianya terdapat bantalan handle, lalu estetika memiliki kriteria memiliki tempat penyimpanan, bentuk warna handle yang menarik, dan juga pencapit tidak mudah kotor dan berkarat. Lalu berikutnya pada penentuan karakteristik terdapat pada House of Quality terdapat demanded quality dan juga quality karakteristik. Pada demanded quality atau customer requirement terdapat tang dapat dibuka dengan mudah, pencapit nyaman dan aman dipakai, harga terjangkau, lalu berat tang ringan. Untuk quality karakteristiknya terdapat besar sudut terbuka maksimal, tebal handle, panjang handle, biaya produksi, dan juga masa produk. Lalu pada kanan layar dapat dilihat untuk competitive analysis. Di sini ada 4 kompetitif produk yang kami ambil dari e-commerce. Terdapat dropshipping, OEM tipe B dan C, dan juga main point tools. Lalu berikut adalah target or limit value-nya. Di sini difficulty-nya memiliki target itu dari 1 sampai 3 kurang lebihnya, dikarenakan akan mudah untuk diwujudkan pada targetnya. Lalu untuk inovasi produk di sini kami memberikan pemberian karet dan juga pemberian karet pada handle dan juga pemberian karet pada ujung pencapit. Berikut gambar produk dan komponennya. Lalu berikut adalah gambar assembly produk jadi. Lalu untuk pemilihan material di sini kami menggunakan plastik PVC untuk bagian handle, sedangkan bagian lainnya menggunakan stainless steel IC 201. Sedangkan untuk besi pengait menggunakan plat aluminium. Lalu untuk metamorfologi pada material logam kami terdapat IC 316, 201, dan juga 440. Lalu material handle adalah plastik PVC, stainless steel, dan juga rubber. Untuk bentuk pencapitnya itu salah satu berbentuk kedua pencapit berbentuk U, lalu salah satu berbentuk U dan yang lainnya bulat, dan kedua ujung pencapit yang berbentuk bulat atau silinder. Lalu skala penilaian dapat dilihat di layar. Lalu berikut adalah beberapa alternatif terpilih. Ada alternatif 2, 10, lalu 11 dan 19, di mana alternatif 11 memiliki nilai utility paling besar yaitu 3,8. Lalu ini adalah alternatif 20. Pada slide sebelumnya di sini alternatif yang terpilih adalah 11, di mana dia menggunakan stainless steel IC 201, plastik PVC, dan juga bentuk pencapit yang ujungnya cakram atau U dan juga sisi lainnya silinder, yang dimaksudkan agar dapat mendorong sekaligus menahan klem. Lalu berikut adalah value engineering-nya. Dan juga bill material dari level 0 sampai dengan 3. Lalu berikut adalah spesifikasi komponen. Lalu pada primary part terdapat pin pencapit, handle, pencapit silinder, pencapit U, lengan pencapit kiri dan kanan. Pada secondary part itu dapat besi pengait, pin besi pengait, tuas pengunci, dan juga pin tuas pengunci. Lalu kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai unit 4, yaitu perancangan produk berbasis antropometri, yang dikaitkan dengan unit sebelumnya, di sini VOE dan VOC, di mana kami akan menjawab dari VOE dan selanjutnya mengenai EASNE. Di sini untuk menggunakan produk yang tidak terlalu lama, sehingga
produk diatur nilai lebar dari keseluruhan produk yang diukur pada saat posisi produk terbuka secara maksimal yaitu sebesar 11,2 cm. Lalu untuk kriteria aman itu menjelaskan mengenai keselamatan pada saat menggunakan produk, sehingga pada bagian handle produk akan diatur panjangnya sebesar 9 cm. Lalu untuk nyaman akan menjelaskan mengenai saat menggunakan produk tidak merasa kesulitan, sehingga bagian handle akan diatur dengan diameter 2,6 cm. Lalu untuk kriteria efektif menjelaskan mengenai produk yang dapat digunakan secara maksimal, sehingga panjang keseluruhan produk akan diatur panjangnya sebesar 20 cm. Lalu kami menggunakan 4 data antropometri, diantaranya lebar telapak tangan atau LTT, lalu panjang telapak tangan atau PTT, tebal telapak tangan atau TTT, dan juga lebar telapak tangan sampai ibu jari atau LTB. Untuk LTT sendiri, untuk LTT digunakan untuk mempertimbangkan panjang bagian handle tang, lalu TTT digunakan untuk mempertimbangkan tebal maksimum handle, lalu PTT digunakan untuk panjang maksimum tang, dan LTB digunakan untuk lebar maksimum tang. Berikut adalah uji kenormalannya. Lalu untuk rekap uji kenormalan didapatkan p-value hitungnya lebih dari nilai alfa, sehingga datanya dapat dikatakan normal dan dapat digunakan. Lalu berikut adalah hasil pengujian untuk grafik uji keseragaman data LTT, di mana datanya seragam dan juga untuk rata data yang dihasilkan itu masih dalam batas kontrol atas dan juga bawah. Begitu juga untuk panjang telapak tangan. Lalu data tebal telapak tangan juga begitu, dan juga LTB juga masih dalam kontrol batas kendali atas dan bawah serta seragam. Lalu untuk uji kecukupan data, di sini untuk nilai LTT menghasilkan N-aksennya 13,28, PTT N-aksennya 5,97, TTT N-aksennya 12,71, LTB N-aksennya 13,3, sehingga dapat dilihat pada kiri layar. Untuk rekapannya keempat data tersebut itu N-aksennya kurang dari N, sehingga datanya cukup dan dapat dipakai. Lalu untuk analisis ergonomi produk, di sini pada panjang handle menggunakan data antropometri LTT dengan ukuran final 9 cm, lalu diameter handle menggunakan TTT, ukuran finalnya 2,6 cm, lalu dimensi produk panjang keseluruhan greenhouse menggunakan PTT, ukuran finalnya 20 cm, dan juga untuk lebar keseluruhan handle menggunakan LTB, ukuran finalnya 11,2 cm. Lalu berikut adalah part kritisnya yang akan kami buat, yaitu pin pencapit. Berikut gambar tekniknya. Lalu berikut adalah untuk gambar teknik pada bill of material produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada unit 5, yaitu pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Di sini yang akan kita bahas ada berikut outline-nya. Lalu selanjutnya, nah di sini keputusan make or buy ini kita gunakan untuk memilih part mana saja yang akan kami buat atau kami beli. Yang pastinya part yang akan kami buat adalah part-part yang tidak memiliki atau tidak ada di dalam toko-toko yang dapat kita dapatkan. Selanjutnya, pemilihan proses manufaktur juga kami gunakan di sini untuk memilih dan menentukan proses dari proses manufaktur yang akan kami lakukan. Di sini ada identifikasi dan pemilihan manufakturnya. Selanjutnya, ini adalah lanjutannya. Next. Lalu kami juga menentukan mesin and tools list. Di sini kami gunakan untuk memilih atau menganalisis atau mengidentifikasi dari mesin dan tools yang akan kami gunakan dalam proses manufaktur part kritis. Selanjutnya. Di sini juga tertera juga harga untuk menentukan
berapa jangkauan yang kami perlukan untuk menggunakan mesin dan tool listnya. Berikut adalah assembly chart, yaitu proses dari perakitan atau pembuatan dari penjepit rain house. Selanjutnya, ada peta proses operasi atau PPO ini kami buat per departemen. Di sini ada prefabrikasi dan ada juga selanjutnya di sini ada ringkasannya dan ini masih PPO fabrikasi. Fabrikasi adalah proses yang kami lakukan untuk membuat dari part-part tersebut. Lalu selanjutnya ada juga PPO. Selanjutnya ada juga PTKTK dan juga PPM. Di PTKTK dan PPM ini ada tiap departemen. Di sini ada prefabrikasi, fabrikasi pemotongan pelubangan, pembengkokan, pengelasan, penghalusan, dan assembly. Selanjutnya, nah, di peta tangan kiri dan tangan kanan ini kami menganalisis untuk mengurangi beberapa kegiatan yang kurang efektif di setiap perakitan atau pembuatan. Dikeseimbangkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ada prefabrikasi, fabrikasi pemotongan, dan fabrikasi pelubangan. Berikutnya, ini adalah departemen pembengkokan, pengelasan, dan penghalusan. Nah, di sini ada PTKTK Assembly, yaitu penggabungan, dan juga peta pekerja dan mesin. Nah, peta pekerja dan mesin ini juga menganalisis untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh operator dengan mesin. Apakah sudah efisien atau belum. Di sini hasilnya adalah waktu kerja dari operator dan juga waktu kerja dari mesin tersebut. Berapa persen pekerja melakukan pekerjaannya dan juga mesin. Selanjutnya, ini adalah peta pekerja dan mesin masih pada departemen fabrikasi. Oke, di sini ada fabrikasi dan assembly atau perakitan. Selanjutnya, nah, kami juga menggunakan tabel pembangkitan data produksi. Forecasting 30 tahun mendatang ini kami gunakan untuk mengurangi dari error yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dengan rata forecasting yang kami dapatkan adalah 31.981, sekian. Selanjutnya, ada tabel pembangkitan data produksi yang kami gunakan untuk mencari kapasitas pabrik yang akhirnya adalah 10 per shift. Selanjutnya, ini adalah routing sheet yang kami gunakan untuk prefabrikasi. Di sini kami juga menjelaskan tentang untuk tiap operasinya dan fraksi mesin dan penjelasan routing sheet lainnya. Oke. Ini routing sheet assembly. Lalu selanjutnya adalah ini masih assembly. Selanjutnya adalah tabel kebutuhan dan spesifikasi keterangan dari bahan bakunya. Bahan baku apa saja yang akan kami gunakan dan berapa kebutuhan yang kami perlukan. Lalu selanjutnya untuk unit 6 ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan fasilitas kerjanya. Oke, outline yang kami bahas di sini ada perancangan, analisis, dan workmap. Selanjutnya, perancangan fasilitas kerja, yaitu essence dan data antropometri yang kami gunakan di sini ada JKT atau jangkauan tangan, jangkauan tangan, TSB, tinggi siku berdiri, tinggi pinggul, dan luas tangan. Nah, essence yang kami dapatkan ini untuk mengambil fasilitas kerja yang lebih cepat, lalu fasilitas kerja yang digunakan sesuai dengan jangkauannya, lalu posisi pekerja yang dilakukan di atas meja itu merasa nyaman, serta ukuran fasilitas kerja yang digunakan operator dapat diefisiensikan dengan waktu kerjanya. Selanjutnya,
Oke, uji kenormalan yang kami dapatkan dapat dilihat di sini TSB, JKT, lalu selanjutnya TPL, dan PRT. Lalu, nah di sini di uji kenormalan ini, semua data dapat digunakan dengan hasil uji kenormalan yang telah dilakukan pada data antropometri. Dan persebaran yang digunakan sudah normal, karena didapatkan dari data lebih besar dari nilai alfanya. Oke. Ini adalah uji keseragaman yang dicari untuk menyeragamkan data berada di antara batas kendali atas dan bawah. Semua data seragam dengan penjelasan seperti di layar. Oke. Selanjutnya, uji kecukupan data. Semua data dihitung dengan nilai N lebih besar daripada N aksen. Artinya, dalam data yang kami gunakan itu semua cukup. Selanjutnya, ini adalah analisis ergonomi produk yang kami gunakan. Untuk tinggi meja kami gunakan untuk mengukur dengan tinggi meja, kami gunakan tinggi siku berdiri, lebar meja dengan jangkauan tangan, tinggi laci kami gunakan tinggi pinggul, dan panjang meja kami gunakan dengan panjang ruas tangan. Hingga akhirnya kami dapatkan ukuran finalnya adalah tinggi 100, lebar meja 66, tinggi laci dari tanah 78, dan panjang mejanya 151. Ini adalah gambar teknik yang dihasilkan untuk fasilitas kerja. Oke. Ini adalah mesinnya. Oke. Next. Oke, analisis postur kerjanya kami gunakan adalah dari software CATIA untuk beberapa manekin dan pengukurannya. Next. Nah, dapat dilihat ini untuk departemen prefabrikasi. Selanjutnya, ini untuk departemen pembengkokan. Ini untuk departemen fabrikasi pemotongan dengan menggunakan gerinda potong. Lalu ini untuk dengan mesin bubut atau turning. Selanjutnya untuk ini departemen penghalusan. Ini untuk departemen pelubangan. Untuk pengelasan dan departemen assembly atau perakitan. Oke. Ini adalah hasil analisis rula kami. Dengan hasil final score maksimal adalah 3. Oke, next. Tiap departemen dan tangan kiri serta tangan kanan. Nah, di sini ada beberapa hasil yang merah atau bernilai yang kurang baik itu karena besar dari otot tangan itu bekerja lebih keras atau lebih berat, seperti itu. Lalu disarankan untuk mengurangi besar sudut dari membuka lengan tersebut. Selanjutnya, ini adalah hasil workmap-nya dari fabrikasi dan prefabrikasi pemotongan. Ini untuk fabrikasi penghalusan dan pelubangan. Selanjutnya, oke. Nah, ini untuk workmap assembly. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada unit 7 yang berkaitan mengenai pemanufakturan produk. Pada unit 7 terdapat online sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama terdapat mesin and tools, di mana kami terdapat mesin gerinda yang memiliki 2 fungsi, yaitu untuk melakukan pemotongan pada material stainless steel AC201 dan mesin gerinda yang untuk menghaluskan material. Sedangkan terdapat alat lain yang digunakan untuk membantu proses seperti ragum, palu, meteran kelos, dan spidol. Berikut adalah keterangan dan juga gambar dari masing-masing
alat yang kami gunakan. Selanjutnya, yang kedua adalah part kritis dan spesimen. Kami menggunakan part kritis atau memilih part kritis, yaitu adalah pin pencapit, di mana part kritis ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara kedua pencapit. Pada part kritis ini memiliki diameter sebesar 12,7 mm dan tinggi sebesar 10 mm. Selanjutnya, ini adalah gambar dari part kritis yang kami gunakan. Selanjutnya, untuk perhitungan jumlah spesimen yang akan dibuat, yaitu kami mendapat hasil sebesar 61 unit spesimen. Untuk rencana proses manufaktur, yang pertama kami menyiapkan mulai dari alat-alat yang akan kami gunakan, lalu yang kedua adalah menyediakan raw material, yaitu stainless steel AC 201 yang akan dipotong dan diolah. Selanjutnya kami menggunakan atau menyiapkan alat-alat keamanan seperti kacamata Google, sarung tangan, dan lain-lain. Serta setelah semua sudah tersedia, kami langsung melakukan operasi. Mulai dari pengukuran, penandaan, pemotongan, dan penghalusan. Selanjutnya, terdapat evaluasi proses manufaktur, di mana evaluasi ini pada awalnya kami merencanakan kami menggunakan satu mesin yang sama, yaitu gerinda, namun pada proses operasi kami menggunakan alat tambahan, yaitu adalah gerinda duduk untuk memudahkan penghalusan material yang memiliki dimensi atau tinggi yang cukup kecil. Selanjutnya, untuk evaluasi proses manufaktur, kami menggunakan gerinda asah atau gerinda duduk. Selanjutnya, untuk rincian biaya, di mana kami membeli material stainless steel AC 201 dengan panjang 600 cm dengan diameter 1,27 cm dengan harga 305.000. Lalu terdapat jasa pembuatan pin sebanyak 61 spesimen, yaitu harga 250.000, dan biaya kirim material sebanyak 30.000. Maka total hasil biaya yang kami keluarkan adalah 585.000. Berikut adalah nota atau kwitansi. Selanjutnya, untuk materi perbandingan, di mana kami rencana operasi, yaitu dari mulai dari pengukuran menggunakan meteran kelos, penandaan menggunakan spidol, pemotongan menggunakan gerinda potong, inspeksi menggunakan meteran kelos, dan penghalusan menggunakan gerinda asah. Pada operasi aktual, kami masih menggunakan alat yang sama. Spidol, pemotongan kami menggunakan gerinda potong, inspeksi kami menggunakan meteran kelos, dan kami menambah satu kegiatan, yaitu adalah penghalusan spesimen dengan menggunakan gerinda duduk. Sedangkan untuk menghaluskan material kami masih menggunakan gerinda asah. Selanjutnya, berikut adalah layout dari stasiun kerja berdasarkan work mat dan manekin. Selanjutnya, berikut adalah salah satu foto atau bukti dari kegiatan pemrosesan manufaktur spesimen, yaitu pada saat berada pada departemen pemotongan. Hasil dari spesimen, mulai dari tampak atas dan juga tampak samping. Selanjutnya, berikut kami akan menyediakan atau menyajikan video proses pemrosesan manufaktur spesimen. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok C3. Terima kasih atas perhatiannya.